Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengunjung dan pejudi sabung ayam kocar-kacir saat polisi menggerebek mereka di Kelurahan Taliun, Kabupaten Tanah Toraja. Jasad balita perempuan diperkirakan berusia 2 tahun ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Antang, Kota Makassar. Rumah senilai 4,5 miliar rupiah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar disita KPK. Merampas sepeda motor di salah satu kampus di Kabupaten Sinjai, 6 orang penagih utang ditangkap polisi. Keenam debt collector ini ditangkap setelah korban melaporkan polisi bahwa motornya diambil paksa oleh kawanan penagih utang itu. 6 kawanan penagih hutang yang menebar teror ditangkap Polres Sinjai. Mengenakan seragam tahanan, kawanan itu seolah kehilangan sisi jawara, berbanding terbalik saat menebar teror merampas motor para debitur. Polisi juga ikut menyita beragam senjata tajam, 1 buah tombak, 1 buah pisau, 4 buah anak panah, serta 1 unit senapan angin. Tidak hanya itu, 17 lembar surat pernyataan kosong dan uang tunai juga turut disita polisi. Keenam penagih utang itu ditangkap di lokasi persembunyiannya setelah mengetahui mereka masuk dalam daftar operasi polisi. Keenamnya dilaporkan oleh korbannya setelah merampas motor debitur di salah satu kampus di Kabupaten Sinjai. Awalnya kami menerima laporan pada tanggal 14 Mei dari saudara korban, yaitu saudara Zulkarnain dan keluarganya. Korban dan juga keluarganya menyampaikan adanya pemerasan, perampasan kendaraan bermotor. Dari 6 orang yang kita amankan, mereka berasal dari Makassar, Maros, dan juga 1 orang dari Mamuju, Sulawesi Barat. Keenamnya pun dijerat pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu, debt collector dijerat dengan tindak pidana kekerasan, pemerasan, dan perbuatan tak menyenangkan. Andi Muhammad Sarli melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sebuah rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar. Rumah mewah berlantai 2 tersebut diperkirakan bernilai 4,5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik Syahrul Yassin Limpo di Jalan Abdullah Daeng Siruah, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Rabu lalu. Rumah mewah berlantai 2 ini diperkirakan bernilai 4,5 miliar rupiah. Koordinasi dengan ini baru ke RT belakang dulu, RT belakang ke saya ke sini. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah rumah mewah berlantai 2 milik adik ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar pada Kamis sore. Diketahui rumah tersebut milik adik kandung SYL, yakni Tenri Anka Yassin Limpo. Ibu Tenri Yassin Limpo nelpon saya 1 jam yang lalu, meminta saya untuk memantau rumahnya. Iya. Saya sebagai kuasa hukum keluarga, namun karena teman-teman advokat juga sudah ada informasi yang satu, jadi kami serahkan kepada kuasa hukum yang sudah ada di dalam. Ya, demikian. Dari hasil pengamatan apa saja yang dilakukan oleh masuk ke ranah kapasitas KPK untuk apakah penggeledahan atau ada yang harus disita? Ya, kami tidak sampai ke situ. Kalau kaitannya rumah ini dengan Bapak SYL? Belum, kami ambil tanggapan dulu untuk sebentar. Usai melakukan penggeledahan rumah adik SYL di kawasan Jalan Hertasni, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar hingga Kamis malam, penyidik KPK tampak membawa 2 buah koper dari dalam rumah lalu meninggalkan lokasi. Ketua RW setempat diminta menyaksikan penggeledahan mengatakan tim KPK melakukan penggeledahan di 2 kamar. Diminta menyaksikan apa itu Pak? Penggeledahan. Penggeledahan. Iya. Apa yang digeledah Pak di dalam? 2 kamar. 2 kamar. Iya. Kamarnya siapa itu? Di mana? Di lantai 2? Saya tidak tahu persis kamarnya siapa, tapi yang pasti mirip kamar utama.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi dan memeras bawahannya dengan total 44,5 miliar rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi haji. Rusaknya mesin pesawat jamaah haji kloter 5 embarkasi Makassar berdampak pada jadwal keberangkatan pada kloter selanjutnya. Kloter 6 yang diberangkatkan pada Kamis lalu hanya bisa memberangkatkan setengah dari total 450 jamaah. Sementara 230 sisanya harus menunda keberangkatan. PPIH Embarkasi Makassar hanya memberangkatkan 220 atau setengah kuota dari 450 total jemaah kloter 6 melalui Bandara Sultan Hasanuddin Kamis lalu. Hal ini imbas kerusakan mesin pesawat Garuda saat membawa kloter 5 pada Rabu lalu. Sementara sisa jemaah sebanyak 230 orang yang berasal dari Kabupaten Pinerang dan Kota Makassar tertunda keberangkatannya tetap berada di Asrama Haji Sudiang untuk menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Karena pesawat kloter 6 digunakan oleh kloter 5, untuk itu kloter 6 kita sudah berangkatkan tadi subuh sesuai dengan jadwal 03.50 kami berangkat take off sebanyak 220 jamaah. Nantinya sisa dari kloter 6 230 jamaah akan kita berangkatkan di hari ini jam 21.00. Sementara pesawat Garuda yang sebelumnya mendarat karena bagian mesin mengeluarkan api saat ini berada di hanggar Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Tumpah ruah hingga ke jalan, ratusan pengantar jamaah calon haji memadati masjid di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Mereka mengantarkan 32 calon haji menuju Asrama Haji Sudiang, Makassar. Ratusan pengantar jemaah calon haji ini tumpah ruah hingga nyaris menutup jalan. Mereka memadati masjid di Jalan Veteran Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Kamis lalu. Kedatangan mereka untuk melepas kepergian keluarganya berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dari 32 calon haji yang berangkat terdapat pasangan suami istri yang sehari-harinya berdagang asongan, yakni Ruslan dan Mala. Mereka mengakhiri penantian panjangnya selama 20 tahun dengan menyisihkan hasil jualannya sejak tahun 1988. Uang Rp20.000 per harinya disisihkan hingga keduanya bisa pergi haji. Kalau saya dari tahun 88 saya menjual asongan. Oh, itu berapa tahun kita mengumpulkan sampai bisa berhaji? Ada 20 tahun. 20 tahun? Iya. Berapa kita sisipkan dari penghasilan tak? Waktu itu saya dulu beli emas dulu. Setelah itu cukup baru saya mendaftar. Saya jual, saya daftar lagi. Oh, berapa orang kini pergi? Ya, dua sama istri. Sama istri? Iya. Dari hasil asongan itu? Asongan. Berapa pendapatan tak per hari? Sekarang berapa? Iya. 100.000 per hari. Iya. Yang kita store untuk haji berapa? Dulu 50. 50 juta. Itu yang pertama. Berapa kita potong satu hari untuk bisa menabung? Ya, cuma istri yang yang saya kan cuma cari uang. Istri yang ngumpul. Dia yang kumpulkan? Iya. Selama berapa tahun? 20 tahun. Iya, gitu. Ke-32 calon haji ini masuk dalam kloter 8 Embarkasi Makassar. Nah, ini JCH-nya. Kalau jemaah haji yang akan kita lepas ini adalah berjumlah 32 orang jemaah, insya Allah akan menuju ke asrama haji diterima oleh PPIH Embarkasi Asrama Haji Makassar. Dari sebanyak 16.343 calon haji Embarkasi Makassar telah berangkat 6 kloter dari tanah air menuju Tanah Suci. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.